2021 kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan HIPL bersama Kakak Sofia, Kakak Kristina, dan Kakak Iren. Namun sebelum kita memulai ibadah, mari kita persiapkan pembacaan Mazmur dan pembacaan Alkitab kita dari Mazmur pujian dari kitab Mazmur pasal 65 ayat pertama hingga ayat yang keempat. dan pembacaan kita dari kitab Markus pasal 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Oke, adik-adik sudah siap? Namun sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat berdoa sejenak. Satu dimulai. Satu diselesai. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya. Ya adik-adik, saat ini kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Tapi sebelum itu kita menyanyi buka tutup 1, 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan atas penyertaan Tuhan yang selalu luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk kakak layan kami yang nantinya akan membaca firman. Kiranya Tuhan memberkati agar senantiasa firman Tuhan bisa kami dengarkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan kembali menyanyikan dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku Sungguh Besar. Untuk manusia dia beri
pujian dari Mazmur pasal 65 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 65 ayat pertama hingga ayatnya keempat. Tulisan yang tercetak keluar, Kakak Iren yang baca. Tulisan yang tercetak ke dalam, Kakak Priscilla yang akan membacakannya bersama adik-adik. Kita mulai ya. Mazmur pasal 65 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, Dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskannya. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan Mazmur pujian kita. Saat ini kita akan merespon Mazmur pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 23 Anak-anak Puji Nama Allah. Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, semoga apa yang boleh kami baca dan juga kami dengarkan nanti akan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati kakak layan kami yang akan menceritakan, kiranya kakak layan kami juga diberikan hikmat, sehingga apapun yang dikatakan oleh kakak layan kami itu semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Kita mempersiapkan pembacaan kita yang terdapat dalam Markus pasal yang pertama ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Kakak Kristina akan membacakan untuk adik-adik dan adik-adik bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, yang menjadi tema kita pada saat ini yaitu menjadi murid Yesus. Nah, adik-adik,
pertama-tama kakak Kristina mau tanya dulu, adik-adik pernah lihat nelayan seperti gambar di samping gambar ini? Nah, adik-adik, seorang nelayan ketika ingin mengambil ikan di laut tentunya menggunakan jala atau jaring-jaring. Nah, kira-kira hubungannya menjala ikan dengan firman Tuhan yang kita mau dengar itu seperti apa ya adik-adik? Nah, adik-adik buka kembali Alkitabnya yang tadi, perhatikan ya. Nah, pada saat Yesus menyusuri Danau Galilea dan berjalan, pada saat itu ia melihat Simon Petrus dan juga Andreas, yang mana mereka adalah 2 orang bersaudara yang sedang menjala ikan, atau yang tadi kakak bilang adalah seorang nelayan. Nah, pada saat Yesus melihat Simon Petrus dan juga Andreas, Yesus pun mengajak mereka untuk ikut dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mengikuti Yesus, yaitu menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik tahu tidak, Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan juga Andreas, padahal Tuhan Yesus itu tidak kenal siapa mereka. Karena di dalam pembacaan kita tadi hanya dijelaskan bahwa Tuhan hanya berjalan-jalan menyusur Danau Galilea. Nah, tetapi Tuhan memanggil mereka untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, lalu pada ayatnya yang ke-19, adik-adik perhatikan, ketika Simon Petrus dan juga Andreas saudaranya telah mengikuti Yesus, mereka berjalan bersama Yesus kembali dekat Danau Galilea, dan Yesus pun juga melihat 2 orang yang bersaudara, yaitu Yakobus dan juga Yohanes. Nah, adik-adik pasti tahu kan kalau ayah dari Yakobus dan Yohanes itu bernama Zebedeus. Nah, pekerjaan Yakobus, Yohanes, Simon dan Andreas ini adik-adik sama, yaitu menjala ikan atau yang disebut tadi dengan nelayan. Nah, adik-adik, ketika kita mau mengikuti Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi anak-anaknya, kita harus bisa meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan juga kita harus bisa menjadi contoh, menjadi anak yang baik, dan juga menjadi anak yang taat kepada orang tua serta taat kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, menjadi murid Tuhan Yesus itu kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak kecil, golongan anak kecil, sama halnya ketika adik-adik berada di sekolah. Nah, kalau misalnya adik-adik berada di sekolah, tentu saja ada guru. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sama dengan guru yang ada di sekolahnya adik-adik. Nah, ketika guru adik-adik memberikan tugas atau menerangkan pelajaran, pasti adik-adik mau mengikutinya karena adik-adik ingin mendapat nilai yang bagus pada saat mengerjakan tugas. Nah, begitupun juga dengan cerita Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah juga guru bagi kita, sehingga perbuatan yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui orang tua kita, kita pun juga harus melakukannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kasihi, ada banyak talenta yang adik-adik gunakan. Menjadi murid Tuhan Yesus, kita tidak perlu seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes. Tidak perlu seperti mereka.
hal-hal yang kecil sederhananya yang bisa kita lakukan, yaitu dengan kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan dan juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang baik dan juga yang setia. Nah, adik-adik juga di dalam rumah, kalau misal apalagi kan sekarang sekolahnya tidak secara langsung, atau sekarang sekolahnya secara online. Nah, pasti yang di rumah yang akan menjadi guru adik-adik yaitu orang tua, mama atau papa, karena orang tua kita akan membantu kita untuk mengerjakan tugas kita. Sama halnya juga ketika orang tua menyuruh kita untuk membantu cuci piring, menyapu. Nah, itu juga sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Yang pertama, mereka mau mendengarkan Tuhan Yesus. Begitupun juga adik-adik harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, karena apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu adalah untuk kebaikan adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak juga mau menyampaikan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga tidak boleh memilih-milih teman ya. Tuhan Yesus saja tidak memilih-milih. Tuhan tidak melihat mungkin Simon Petrus itu pendek kah, atau Yakobus pesek kah. Tuhan Yesus tidak melihat itu adik-adik, tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka karena Tuhan tahu bahwa mereka bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, begitupun dengan adik-adik. Adik-adik kalau mau berteman dengan siapapun, biarpun teman-teman adik-adik itu hitam, atau ada yang putih, ada rambutnya lurus, keriting, atau ada yang kaya dan yang miskin, semuanya itu adalah teman adik-adik. Adik-adik sebagai anak Tuhan tidak boleh membeda-bedakan, karena Tuhan sendiri tidak membeda-bedakan orang. Jadi adik-adik juga tidak boleh membeda-bedakan teman-teman. Nah, kalau adik-adik mempunyai banyak teman, berarti adik-adik bisa senang karena adik-adik bisa bermain bersama. Nah, adik-adik yang terkasih, di akhir cerita kakak Christina mau mengingatkan kembali bahwa untuk menjadi murid Tuhan Yesus, adik-adik harus bisa melakukan yang terbaik. Harus dengar-dengaran sama orang tua, harus tekun berdoa, harus tekun belajar, dan juga berteman dengan siapa saja. Dan yang paling penting yaitu jangan pernah lupa untuk ibadah impas setiap hari Minggu ini, sama seperti yang sekarang ini adik-adik. Sebab Tuhan mau bahwa kita, murid-muridnya atau anak-anak Tuhan, mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan pada saat ini adik-adik. Semoga adik-adik bisa mengerti dan juga bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang baru kita dengarkan dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. 1, 2, 3. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Adik-adik, kita akan bersama-sama doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang telah menuntun ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan, terkhususnya golongan kecil, untuk bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua
dan juga taat kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus berbuat baik sehingga kami boleh disebut menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa selalu menjaga dan merawat serta membimbing kami guna untuk kehidupan kami yang lebih baik. Tuhan tolong berkati, berikan umur yang panjang, berikan berkat-berkat-Mu dan juga berikan hikmat kepada kedua orang tua kami. Biarlah orang tua kami boleh sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk para kakak layan kami yang senantiasa selalu memberikan firman Tuhan, cerita Tuhan kepada kami setiap minggu. Biarlah segala usaha, segala pekerjaan, segala masalah, pergumulan yang mereka alami itu semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh teratasi karena Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan kakak layan kami dan akan terus bersama dengan kakak layan kami. Tuhan juga tak lupa memberkati pelayanan mereka sehingga biarlah mereka selalu melayani dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Mangamaseang. Tuhan berkati Bapak Pendeta beserta keluarga, para majelis, para pegawai kantor, kostor, sapam, dan juga seluruh anggota jemaat mereka masing-masing. Engkau memberkati pelayanan mereka, biarlah semuanya itu dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan biarlah semua yang mereka lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga tak lupa mau berdoa untuk teman-teman kami, mungkin ada yang sedang sakit. Mari Tuhan Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan kepada teman kami. Engkau juga memberikan kekuatan, biarlah melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah dari itu semua mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan kesembuhan bagi teman kami yang sakit. Kami berdoa untuk teman kami yang mungkin juga ada 1 minggu ke depan akan mengikuti ujian, mengikuti ulangan. Tuhan tolong Engkau memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh terus belajar untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan dan ujian di sekolah mereka masing-masing. Biarlah segala usaha mereka itu mereka boleh capai pada saat selesai mengikuti ulangan, dan ketika selesai ulangan mereka semua dapat mendapatkan nilai yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Setiap hari kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus akan tetap sayang kepada kami dan akan tetap menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum itu, kalau adik-adik mau kumpul persembahannya, jangan lupa kumpul di kantor
gereja dengan menyertakan nama adik-adik juga sektornya adik-adik. Oke? Kita akan nyanyi dari lagu Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita dengan pujian. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi lagu Sudah Waktunya dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.